Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cita Suci Rizky Rudianto dengan NIM 2410606683 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang codingan yang udah aku buat. Langsung ngejelasin dari atas aja ya. Di sini tuh ada import pandas SPD. Nah, itu tuh gunanya buat dia tuh mengolah data leaderboardnya gitu. Jadi dia tuh nanti gunanya tuh buat nyimpan nama, NIM sama skornya ke dalam satu tabel. Nah, gitu. Nah, terus di sini ada import matplotlib pyplot itu untuk gunanya itu buat menampilkan grafik. Nah, terus habis itu di sini kurang lebih sama kayak sebelumnya ada def. Jadi kita di sini tuh punya satu fungsi namanya tanya soal. Nah, nanti di sana itu isinya ada soal, opsi sama jawaban benar. Nah, for huruf teks in opsi itu item. Jadi buat hurufnya sama teks in opsinya itu kita kita sebut item. Nah, terus nanti gamenya itu bakal minta kita buat nge-input jawaban. Jadi nanti kita disuruh nge-input jawaban A, B atau C. Nah, di sini ada strip yang gunanya buat ngehapus spasi. Misal nanti kita ngisi jawabannya itu ada spasinya, dia tuh nggak bakal error karena udah ada si strip ini, bakal tetap kebaca. Nah, terus ada upper. Di sini gunanya kalau misalkan kita ngisinya itu pakai huruf kecil, nanti dia bakal otomatis berubah jadi huruf kapital. Jadi nggak bakal error, dia bakal tetap kebaca. Nah, di sini ada if jawaban benar. Nah, terus habis itu if jawaban benar ini 10. Kalau misalkan salah ini tetap baliknya bakal ke 0 lagi. Nah, terus di sini ada file leaderboard. Jadi, dia ini buat nyari filenya. File leaderboardnya itu yang namanya leaderboard quiz hewan CSV gitu. Nah, ini bakal nyoba cari nanti. Tapi kalau misalkan nggak ada, nanti dia bakal bikin file baru. Maaf. Nanti yang isinya itu ada kolom, ada nama, name sama skor. Nah, terus di sini kita punya fungsi utama yaitu while true. While true di sini gunanya buat kita itu mau ngulang gamenya berkali-kali itu bisa gitu. Karena ada while true ini. Tapi kalau kita nggak nyantumin while true, nanti kita nggak bakal bisa ngulang gamenya. Kayak kita cuma bisa mainnya satu kali aja kayak gitu. Nah, di while true ini tuh nanti bakal ada sambutannya gitulah ya. Nanti ini sambutannya ada selamat datang di kuis ciri-ciri hewan. Nanti di sana bakal kita disuruh nge-input nama sama nge-input NIM kita. Nah, terus di sini nanti bakal langsung mulai gamenya. Nanti langsung ada soal-soalnya. Dan di sini tuh aku punya 10 soal. Aku udah siapin 10 soal. Nah, kalau gitu kita sambil coba di run aja ya. Nah, oke, kita di sini isi dulu namanya. Terus kita bakal ngisi ini ya. NIM, kita nginput nama NIM. Nah, di sini bakal langsung keluar ini ya soalnya. Nah, dan kita tinggal jawab aja. Nah, terus di sini kita bahas yang ini dulu ya, codingannya. Skornya itu sama dengan 0. Karena misalkan kita salah, dia skornya tetap 0 gitu. Nah, di sini ada skor plus tanya soal, item opsi, item jawaban. Ini maksudnya nanti misalkan jawaban kita benar, dia itu bakal otomatis bertambah. Nah, bertambahnya itu ya 10 kayak tadi yang udah dibilang di sini ya. Nah, di sini kalau jawaban benar dia bakal dapat 10. Nah, terus habis itu di sini tuh ada sampai sini ya, print hasil akhir. Nah, nanti dia tuh bakal
ngeprint hasil akhir yang udah kita dapat kayak gitu. Jadi semua yang udah kita kerjain, skornya keluar, nanti dia bakal muncul itu skornya. Nah, terus habis itu di sini ada if score. Jadi misalkan nanti skornya benar semua, bakal muncul ini ketika eh, lebih dari 70 dia bakal keluar ini, lebih dari 40 bakal keluar ini, misal salah semua bakal keluar ini. Nah, oke. Jadi kita boleh coba isi dulu deh, biar nanti nggak bingung. Oke. Jadi di sini kita dapat 100. Jadi kita itu punya skornya itu 100 karena benar semua. Nah, yang muncul ini perfect, semua benar, pinter banget. Nah, sama kan kayak ini. Karena itu misalkan soalnya benar, jawabannya benar semua atau lebih dari 70 dia bakal dapat itu. Nah, terus di sini kita bakal jelasin lanjut dulu ya ke ini data baru. Nah, data baru PD data frame itu gunanya buat eh nyimpen ya, nyimpen, dia bakal otomatis ngebuat data baru yang ada kolom yang isinya itu nanti ada nama, name, sama skor. Nah, leaderboard PD Concat ini tuh gunanya buat ngegabungin sama data yang lama kayak gitu. Misalkan nanti ada 3 pemain, nah itu bakal otomatis kegabung semuanya kayak gitu. Nah, terus habis itu ini short value. Nah, yang ketiga ini gunanya buat eh, gunanya itu buat ngeurutin dari yang paling tinggi sampai yang paling kecil. Maksudnya skornya ya. Skornya itu nanti bakal diurutin dari yang paling tinggi sampai yang paling kecil kayak gitu. Nah, leaderboard to CSV ini gunanya buat nyimpen file ke leaderboardnya kayak gitu. Terus nanti ini bakal nampilin 10 pemain teratas. Leaderboard itu nanti bakal nampilin 10 pemain teratas, jadi tetap ngurut. Nah, terus ini gunanya buat nyimpen filenya ke txt ya, nanti bakal muncul txt-nya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini berdasarkan apa yang aku isi barusan, jadi kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang mau jelasin ini ya. Jadi ini bar leaderboard, nama, skor. Ini tuh nanti bakal munculin nama, skor, namanya siapa, skornya berapa. Color sky blue ini gunanya buat warna grafiknya. Add color blacknya ini buat sampingnya. Nah, terus nanti di sini ada title perbandingan skor antar pemain, yaitu fontnya ada 14. Terus nanti bakal bold tulisannya itu. Terus habis itu ada ini X label ini, pokoknya X itu nama pemain, Y label ini skor. Jadi X X nama pemain, Y skor gitu. Nah, rotation 30 ini nanti bakal diputar karena biar pembacanya lebih gampang. Nah, kayak gitu, ini buat nampilin grafiknya. Oke, dan sekarang bakal nanti disuruh ini, kita disuruh input kita tuh mau main lagi atau enggak. Jadi kalau mau main lagi kita nanti bisa ketik Y, kalau misalkan enggak kita bisa ketik N. Jadi nanti kalau misalkan Y dia bakal keulang lagi dari awal, sedangkan kalau kita ketik N nanti dia bakal muncul ini. Oke, kita sekarang coba lagi ya, biar kita punya beberapa nama pemain dan bisa ngebandingin skornya, dan kita bisa lihat lewat grafiknya. Kita coba lagi dulu ya guys.
Kita tambah dulu ya guys. Ini kita tutup dulu. Nah, jadi di sini kita lanjut dulu ya sampai dapat beberapa pemain. Oh, bukan. Maaf guys. Ini kita harus run ulang mungkin. Hmm, kita tambah lagi. Nah, oke, di sini kita bisa ngelihat dari gambar ini kita bisa lihat skor siapa yang paling tinggi dan skor siapa yang paling rendah. Nah, jadi gini guys, jadi di sini tuh di grafik ini itu udah bakal otomatis keurut. Jadi yang paling tinggi sampai yang paling kecil. Nah, kayak gitu. Kita tambah satu lagi ya, guys. Kita bisa lihat, ini paling tinggi, ini rata, ini berarti nilainya sama, ini juga nilainya sama, dan ini paling kecil. Jadi guys, gunanya grafik ini juga biar mempermudah kita buat ngelihat siapa skor yang paling tinggi kayak gitu. Jadi kita nggak perlu baca atau cari di leaderboardnya. Jadi kita cukup lihatnya dari sini aja, kayak kayak gitu. Nah, di sini juga bakal leaderboardnya tuh bakal otomatis di sini loh guys. Jadi nanti ada kolom nama, name sama skor. Dan di sini juga sama, ini bakal keurut dari yang paling tinggi nilainya. Kayak gitu. Terus di sini juga ada file txt-nya, juga bakal otomatis muncul di sini. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Soalnya dari penjelasanku masih ada beberapa yang kurang atau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.